Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami akan roleplay dan kami mengangkat judul Bayang di Balik Sistem. Perkenalkan, saya sebagai CEO dari perusahaan Citra Lang. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana Prasetyo. Saya CEO dari PT Resjaya. Perkenalkan, nama saya Siren Kolondam. Saya sebagai sekretaris dari perusahaan Resjaya. Perkenalkan, nama saya Renzi Perali. Sebagai operasional lapangan, saya dari PT Lindo. Perkenalkan, nama saya Cinta Sengkei sebagai marketing dari perusahaan Resjaya. Perkenalkan, saya Nancy Lawakari sebagai finance dari PT Resjaya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Monika Waniti sebagai data analisis dari PT Resjaya. Perkenalkan, saya Karen Nursala Katwani sebagai HRD dari PT Resjaya. Perkenalkan, nama saya Indro Waro dari perusahaan Resjaya sebagai sales. Perkenalkan, nama saya Audrey Tesalni Kalanto dari perusahaan Citra Lang selaku sekretaris. Perkenalkan, nama saya Melissa Boba dari perusahaan Citra Lang selaku bidang keuangan. Perkenalkan, nama saya Devandri Oro. Saya dari perusahaan Citra Lang sebagai data analisis dan juga saya sebagai penyusup di perusahaan Resjaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sastan Bio dari perusahaan Resjaya. Selamat pagi. Pagi. Baik tim, kita mulai hari ini dengan fokus penuh. Perasaan saya bilang ada sesuatu yang ingin menguji kita. Pak Reza, jadwal hari ini padat. Tapi saya merasa atmosfer kantor ini berbeda dan ada banyak data yang tidak sinkron pagi ini. Dan beberapa kasus yang masuk ini tiba-tiba berubah, seperti ada orang yang menyentuhnya dari bawah. Log sistem menunjukkan aktivitas asing, tapi berhasil disamarkan. Ini bukan error biasa. Kalau ada aktivitas tanpa izin, berarti ada pelanggaran serius, dan ini mengarah kepada undang-undang. Kalau data mulai rusak, kualitas perusahaan kita akan runtuh. Saya rasa ada tangan kotor yang rusak perusahaan kita. Dan aku semenjak pindah dari Citra Lang, aku seperti diawasi seseorang. Stok fisik saya sudah lihat, tapi berbeda dengan data sistem. Seleksinya tidak masuk akal. Ini sudah direncanakan. Klien mulai bertanya, kenapa angka promosi berubah-ubah? Kalau begini, reputasi kita yang terancam. Hari ini adalah awal dari jatuhnya perusahaan Resjaya. Kita rapuhkan mereka dari dalam, pelan tapi pasti. Semua jadwal pergerakan Resjaya sudah saya catat di sini. Saya yakin mereka tidak tahu dari mana serangan itu datang. Kamu memang sekretaris terbaik. Kalau kita bisa juga harus stok mereka, klien besar pasti akan ada. Rencana kita akan sangat aman. Bahkan semua akses awal dari data perusahaan Res sudah saya dapat. Bahkan perusahaan mereka sudah saya retas sedikit demi sedikit. Pasti di sana mereka akan saling menyalahkan sebelum menyadari bahwa saya adalah yang meretas perusahaan mereka. Tenang, saya sudah melihat rekaman CCTV. Jam 2.30 ada orang yang masuk di kantor kita. Saya yakin itu bukan orang dari kita. Pak Reza, sosok itu juga memakai hoodie hitam. Dan gerakannya, sepertinya dia tahu tentang semua sistem panel. Pak, ini tidak begitu kebetulan. Data finansialku ini seperti diacak-acak oleh tangan yang asing. Aktivitas pukul 2.30 itu jelas masuk ke server inti. Polanya terlalu rapi untuk orang baru. Tidak ada karyawan Resjaya yang wajib jam segitunya. Artinya seorang dari luar mendapatkan akses internal. Sistem quality rusak seakan-akan ada yang membuat melihat perusahaan kita itu kacau di mata klien. Gerakan sosok itu seperti aku kenal dari masa lalu di Citra Lang. Mudah, pagi ini berantakan. Seperti diacak-acak. Tidak mungkin hanya dalam beberapa menit saja. Kita harus siap, karena klien besar sudah bertanya, kenapa laporan kita kacau, dan ini bisa menjadi bencana.
lagi Pak Reza. Apa kabar? Senang bertemu. Tenang, jangan panik. Ya, tujuan kami datang ke sini ingin melihat apakah perusahaan Bapak mampu berdiri di isu-isu data yang beredar saat ini. Kantor kalian terlihat seperti gelisah. Apakah ada yang terjadi atau memang sering kacau? Jika setahu kalian kacau, klien selalu pindah kapan saja. Dunia bisnis itu kejam bukan, Bapak Reza? Silakan dulu. Menghancurkan Persijaya dari dalam. Gerakannya tidak asing, seperti dibuat dan seperti direncanakan. Tapi, kenapa kalian datang tanpa diundang? Data pengantar ini diacak, dan itu butuh akses yang khusus. Selain kalian, siapa lagi yang punya kemampuan seperti itu? Ini bukan hacking amatir, ini kerja orang yang tahu sistem. Dan kalian sekarang masih berani munculkan wajah. Puas! Ada kawan-kawan kami yang stres, ada yang merasa diawasi. Apa memang ini tujuan kalian, pemecah belah kami? Seluruh laporan cuci rusak total gara-gara kalian. Apakah kalian merencanakan semua ini? Jujur saja. Kau gerakan CCTV, kau kira aku tidak mengenalmu? Kita pernah satu kantor dulu, Tio. Itu sekali kalian ini. Reputasi perusahaan kalian jatuh, tapi kalian malah menyalahkan kita. Luar biasa sangat tidak profesionalnya perusahaan kalian. Kami datang ke sini untuk membantu klarifikasi. Tapi ternyata kantor ini hanya penuh dengan teriakan, emosi, dan juga curiga yang tidak jelas. Kalian dalam bersabotase. Kalian akan hancur dengan pola kalian sendiri. Lihatlah, bahkan kalian saling curiga. Kenapa kalian nuduh saya? Jelas-jelas sistemnya yang udah dibobol. Ini bukan salah saya. Reza, videonya sudah saya kirim ke Bapak. Saya sudah menemukan rekaman CCTV cadangan. Saya yakin itu bukan penyusup sembarangan. Pak Reza, tolong katakan bahwa ini tidak seperti apa yang saya pikirkan. Jangan bilang ini ada hubungannya dengan mereka. Benar, pelakunya dari orang Citralang. Berarti semua kerusakan data ini bukan kecelakaan. Pak Reza, coba putar videonya sekali lagi. Saya ingin lihat seseorang yang masuk ke ruangan kita, apalagi malam-malam seperti itu. Baik. Itu dia rekaman ulang. Kamu, gerakanmu, kukira aku tidak pernah mengenal satu kantor dulu itu. Yo, jangan sentuh orangku. Tuduhan tanpa bukti hukum itu tidak ada artinya. Dasar sales murahan. Hei, kalian ini emosional sekali. Kalau benar video itu ada, kenapa baru muncul sekarang? Atau mungkin hanya buatan-buatan kalian saja? Bukan aku yang melakukannya. Itu hanyalah video yang dimanipulasi. Kalian cuma butuh kambing hitam. Pagi ini, pintu samping saya sudah cek. Ada orang yang tendang yang lewat tanpa alarm.
Tenang. Duduk semuanya. Rekaman muram seperti itu, semua orang bisa jadi seperti Tio. Kan ini terlalu panik. Mereka ini sangat licik ya. Ya, mereka sangat licik sekali. Kelihatannya baik banget. Tiada bukti yang setuju ke kami. Kalian pikir kami bodoh? Semua pola akses waktu kejadian dan rekaman itu mengarah ke satu tempat. Berhenti menyalahkan kalian paling benar. Gila ya, kalian masih bisa sapu itu. Padahal semua bukti sudah hampir jelas. Kalau kalian bukan pelakunya, seharusnya kalian membantu, bukan mencibir. Kami tidak butuh pembelaan. Fakta yang akan bicara pada waktunya. Kami akan lanjut penyelidikan dan percaya saja tidak ada yang bisa lari dari kebenaran. Teruskan saja, tapi jangan menyesal jika yang kalian temukan justru menghancurkan diri kalian sendiri. Sudah, tenang. Saya sudah cek IP address, waktu akses dan juga sidik jari. Itu mengarah langsung ke PT Citra Lama. Sejak awal aku sudah bilang, jam 2.30 ada seseorang yang masuk dan dia juga tahu titik yang harus dirusak. Apa kau mau bersembunyi di alasan bodohmu itu, Tio? Semua kerusakan yang aku lihat itu pola sama seperti Citra Alam yang bikin, yaitu pola dagang. Identik dengan apa yang mereka lakukan. Kami bisa bawa ini ke ranah hukum karena ini bukan hanya sabotase tapi juga pencurian data. Dan jika sekarang kalian mengaku, mungkin hukumannya tidak akan seberat nanti. Semakin kupelajari lognya, semakin jelas rekonstruksi polanya. Ini pekerjaan internal yang terorganisir. Sistem tak bisa bohong. Selisih barang terjadi dalam waktu penyusupan. Terlalu persis jika dianggap kepentingan. Menariknya, rumor tentang kerusakan kami tersebar ke klien. Bahkan sebelum kami tahu data rusak, luar biasa cepat atau sengaja. Kalian pikir kalian bisa mengejar kami? Bapak Esa, peran dagang sudah lama di dalam, dan perusahaan saya ada satu langkah di depan perusahaan Bapak. Kalian punya bukti? Bagus. Tapi apakah kalian punya keberanian untuk mempublikasikannya? Karena dunia bisnis itu bukan cuma butuh kebenaran, tapi butuh keberanian. Kalau aku bilang, pasti semuanya akan berubah. Apakah kalian siap untuk menanggungnya itu? Aku sudah melihat rekaman CCTV yang asli. Itu menunjukkan suaramu, sidik jarimu, gerakanmu. Itu menunjukkan kau, Tio, kau tidak bisa mengelak lagi. Kau pikir kau bisa menjatuhkan kami? Aku kenal, Tio, kau itu akan berkembang aku, Tio. Aku disuruh, bahkan aku ditekan dalam perusahaanku. Ya, mereka semua yang menyuruhku hingga sampai terseret di situasi ini. Apalagi dia, Galang. Dia adalah dari semua ini. Kau pengecut, Tio. Kami tidak pernah menyuruhmu untuk sejauh ini. Jangan melempar bola api itu kembali kepada kami. Kau bilang tugasmu hanya memantau, bukan merusak sistem. Terus siapa yang menyuruhmu untuk memutuskan server utama? Kamu sudah mengambil tindakanmu. Kalau publik sampai tahu, kau jual mereka yang hancur, Tio. Kau masih seperti bayangan mengacau sistem kami. Kau membuat kami saling curiga. Kau membuat kantor ini nyaris pecah. Setiap bit-bit yang kau ubah terekam. Data yang utuh. Data tidak pernah ubah meskipun kau ingin menghapusnya, Tio. Barang yang hilang seperti yang kau unduh malam itu. Kau hanya bukan masuk tanpa izin. Kau menyerang reputasi kami dan itu dosa terbesar dalam bisnis. Aku sudah lihat transaksi aktif yang dialihkan. Dan kamu, Tio, kamu bukan cuma sabotase. Kamu juga mencuri transaksi aktif di perusahaan. Ini kriminal, Tio.
Kau bilang ini dipaksa, tapi tanganmu tetap memiliki ipat. Kau sudah menyakiti semua orang yang ada di perusahaan ini, Tio, dan kalian sangat licik. Tim kami menemukan bukti flash disk hitam yang di dalam ruangan tersebut, yang dimana mereka itu menyelinap ke dalam tempat itu. Sekarang kau ikut denganku. Tidak ada alasan lagi. Sekarang dia yang berwajib. Mulai hari ini, Citralang tidak berhak untuk menjalan kaki di kantor ini. Kalian semua pergi. Pergi kalian, pergi kalian, jaksa, pergi. Nama baik. Nah, itulah roleplay dari kelompok kami dan kesimpulannya, kejujuran itu adalah kunci untuk berbisnis. Kejujuran yang paling penting dalam berbisnis. Bicara mulut terkunci